Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Khalid Amrullah, para penyintas ambeien yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Barangkali Anda yang sudah operasi sampai hari ini masih ada yang bermasalah. Tenang saja, insya Allah itu akan menuju kesembuhan. Oke, malam ini saya pengen menyampaikan curhatnya Mas Domingus yang dari Jogja. Beliau ini sudah 2 bulan operasi, tapi masih ada keluhan sulit BAB. Dia mengejan, susah, kemudian fasesnya juga keluarnya kecil. Dia takut penyempitan. Ini sudah 2 bulan. Kadang-kadang dia merasa ada dorongan sendiri itu dari anus, tapi nggak keluar ya. Kayak ketarik dan kedorong begitu, tapi nggak keluar. Tidak selalu keluar begitu BAB-nya. Yang saya tangkap seperti itu. Padahal dia sudah makan sayur, buah, sayur buah, tapi masih sulit BAB dalam kurun 2 bulan setelah operasi. Nah, intinya Mas Domingos ini tanya, apakah ada yang seperti saya sulit BAB setelah 2 bulan operasi? Nah, setahu saya banyak yang 2 bulan, 3 bulan itu masih sulit BAB, nyeri, ndak karu-karuan tuh masih banyak. Tapi Mas Domingos ini merasa tidak yakin apakah saya ini kambuh, apakah saya ini gagal operasinya, apakah saya ini kambuh lagi. Setelah 2 bulan kok begini terus. Nah, saya terus menyemangati beliaunya, tapi kayaknya masih panik nih. Tadi juga baru WA-WA-an sama saya malam Jumat ini, malam tanggal 20 September ya, ini tanggal 19 September. Saya pengen berdiskusi ini, siapa tahu ada yang pengalaman, karena yang lama-lama itu saya sudah agak-agak lupa ya. Tapi sejak 2-3 tahun yang lalu itu banyak kasus yang seperti itu. Sampai berbulan-bulan itu sulit BAB itu banyak. Tapi siapanya saya agak lupa karena banyak yang tanya-tanya itu banyak. Gitu Mas Domingos. Tenang saja. Tetap semangat, jangan berpikiran yang kumat apa itu enggak usah ya. Makan tetap, nasi juga makan, kemudian sayur, jus, kemudian kalau sulit coba pencahar, usahakan BAB-nya lunak sehingga meskipun lubangnya agak sempit tetapi masih bisa keluar. Dan kalau sudah 2 bulan itu kalau merasa sempit mungkin bisa dibusinasi pakai jari, kasih minyak gitu ya, dimasuk-masukkan, dibiarkan berapa setengah jam begitu, atau pakai lilin yang kecil terus kasih minyak biar lumas, kasih pelumas lalu biar bisa masuk. Coba dibusinasi ya, atau ya itu tadi pakai jari atau pakai lilin. Kalau mau beli alatnya juga ada di Shopee, itu banyak alat businasi begitu. Gitu ya Mas Domingo, saya doakan semoga lekas sembuh dan segera bisa BAB dengan lancar. Nah, ini bagi teman-teman lain yang punya pengalaman sama, boleh komen di YouTube ini supaya tenang ya. Biasanya begini, kalau dia sakit kemudian mengalami begini-begini itu pasti yang ditanyakan itu, apakah ada yang seperti saya gitu. Cari teman lah intinya itu. Kalau misalnya saya jawab, oh nggak ada yang seperti itu, wah dia masih stres ya. Meskipun itu sebenarnya banyak yang kasus-kasus yang lebih parah itu banyak. Tapi secara psikologis penderita itu memang pengen mengkomparasikan. Apakah ada yang seperti saya? Itu biasanya nanti terus minta WA-nya, pengen saling tukar pengalaman. Ya, kadang-kadang seperti itulah. Kalau saya masih ingat orang yang lama yang mempunyai kasus yang sama, biasanya saya kasih nomor WA-nya. Tapi saya masih agak-agak lupa ya, siapa ya dulu ya yang punya berbulan-bulan itu nggak bisa BAB dan nyeri nggak karu-karuan. Ada itu yang jelas ya Mas Domingos, tenang saja, tetap optimis, kemudian tetap berusaha, semoga nanti bulan ketiga itu sudah mulai lancar ya. Dan perlu disadari Mas Domingos, memang setiap orang itu masa penyembuhannya berbeda-beda. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang lebih. Saya ini yang termasuk tengah-tengah, 1,5 bulan sampai 2 bulan itu baru bisa BAB agak sering lancar gitu loh BAB-nya. Meskipun ngejan, meskipun nyeri, tapi lancar itu 1,5 bulan ke atas. Meskipun juga dalam perjalanan berikutnya itu ya sering juga sembelit. Tapi sudah mengerti,
caranya, kemudian saya tetap berusaha tenang saja. Begitu. Dan, bagi yang, apa namanya, punya pengalaman sama, tolong ya di komen ya, di komen ini, dan Mas Domingo saya harap juga nonton YouTube saya, biar dia tenang. Tenang itu penting ya. Tenang ketika kita sakit itu sangat penting. Kalau kita panik terus kemudian jadi nggak enak makan, jadi nggak enak ngapa-ngapain, stres, itu nanti efeknya bisa macam-macam ya. Perut, karena makannya nggak seneng, terus apa begitu, pikiran macam-macam, kena mah. Jangan sampai seperti itu. Tetap aja makan. Yang jelas saya tanya, masih bisa kentut apa enggak? Masih bisa. Oh, berarti masih ada lubangnya. Berarti masih ada lubangnya, seberapapun kecilnya tapi masih ada lubangnya. Coba dibusi nasi Mas Domingos ya, dibusi nasi, sama makannya diusahakan untuk yang lunak-lunak. Kemudian perasaan didorong dari dalam itu, apakah juga ada teman-teman yang tiba-tiba itu kayak ada dorongan pengen BAB begitu, terus ketarik-tarik gitu katanya. Saya tidak bisa menjelaskan kayak apa ya, bagaimananya, tapi, dia mengalami seperti itu. Eee, Syukur-syukur bagi teman yang lain yang mengalami seperti itu bisa sharing, tukar pikiran ya. Insya Allah itu kita, tukar pikiran begini itu memberi semangat teman-teman kita, memberi support teman-teman kita yang punya kasus sama dengan kita, itu sangat membantu secara psikologis ya. Beda kalau kita diskusi dengan orang yang tidak pernah mengalami mengalami ambeien, tidak pernah operasi ambeien. Kita sebaiknya tidak diskusi dengan yang begitu-begitu, nanti tambah pusing nanti. "Oh, iya, teman saya itu katanya dulu gini, parah gini." Aduh, tambah pusing. Usahakan saja yang sama-sama pernah mengalami ya. Ya insya Allah nanti apalagi mengalami dan sembuh, tenang nanti diskusinya, "Oh itu biasa, itu nggak apa-apa," itu karena, "Saya ini kok begini ya, nyeri ya, lama sebulan, 2 bulan." "Oh itu nggak apa-apa." Karena memang faktanya seperti itu. Kita ini operasi ambeien, hilangnya nyeri itu memang lama, karena posisinya ada di situ ya, di, ini kita ya, di organ intim yang itu juga sering ketarik otot-ototnya. Jadi tidak cepat kering sehingga timbul rasa nyeri, itu wajar. Yang kedua, memang persoalan yang sangat sering terjadi itu ya susah BAB. Perasaan sempit begitu anunya, lubangnya. Itu sangat banyak yang seperti itu. Karena memang operasi itu kan dipotong dagingnya, dikurangi, sehingga elastisitasnya kan berkurang. Biasanya bisa mekar gede, ini tidak bisa karena ada beberapa daging yang hilang gitu. Tapi ndak apa-apa ya, ndak apa-apa. Saya ini juga lebih kecil sekarang kalau BAB, tapi ndak apa-apa. Yang penting sehat, yang penting keluar banyak, lancar, itu sudah bagus. Begitu. Memang maaf saya beberapa hari ini Mas Domingos beberapa kali nelpon, tapi kadang-kadang tidak saya angkat. Saya memang dalam, masih ada banyak tidak fokus di jawab ini gitu loh ya. Bukan saya ndak mau, tetap saja, tapi, kadang-kadang memang saya abaikan kalau pas lagi di jalan atau pas apa begitu. Dan saya juga memang ada kegiatan yang lain, jadi mohon maaf kalau tidak bisa fast respon gitu ya. Fast respon gitu ya Mas Domingos ya. Seperti itu saudara-saudara, semoga, ini cukup menenangkan khususnya buat Mas Domingos atau teman-teman kita yang lain yang punya masalah yang sama. Semoga tidak panik, semoga tetap semangat dan yakin akan sembuh meskipun agak lama ya. Itu. Dan bagi yang kemarin juga ada yang mau tanya-tanya tapi belum juga operasi, sudah merasa itu grade 1 gitu loh ya, ambaiannya fase 1 lah istilahnya, stadium 1. Ini apa bisa sembuh? Wah, ini saya kalau ditanya seperti itu nggak bisa jawab saya. Karena rata-rata kalau sudah ada benjolan meskipun kecil itu, muncul hilang begitu. Jadi kalau itu kadang-kadang diminumi obat hilang, lalu muncul lagi seperti itu. Apakah bisa sembuh total seperti semula? Saya tidak bisa menjawab kalau itu. Karena punya saya nggak sembuh ya. Mulai SMA sampai saya menikah punya anak itu bukannya hilang tambah gede. Karena memang tidak pernah saya obati. Mungkin itu masalahnya.
Tapi kalau diobati sejak dini barangkali masih ada kesempatan untuk minimal tidak kambuh dalam jangka yang lama. Itu kan sama dengan sembuh, seperti itu. Bagi yang itu kemarin ibu-ibu ya, cuma ini sudah beberapa hari tidak menghubungi saya, berarti saya yakin sudah membaik ya. Saya yakin sudah membaik. Kemudian ada yang mau operasi takut maju mundur. Saya tidak memaksa. Kalau memang takut sekali ya enggak usah. Ya ditahan saja sakitnya, ambeyennya ya. Eh, Siapa tahu nanti tidak sakit begitu. Kalau toh mau operasi ya benar-benar atas keputusan sendiri. Dengan niat yang tekad yang bulat. Dengan motivasi pengen sembuh begitu. Tapi kalau masih meyakini ada jalan lain yang non operasi ya silahkan dicari dulu alternatif atau tradisional atau apa itu juga nggak apa-apa. Meskipun saya juga banyak yang WA saya itu saya sudah obat ini habis jutaan ini nggak sembuh-sembuh akhirnya pilih operasi itu juga banyak yang seperti itu. Tapi bagi yang belum operasi dan masih takut-takut ya silahkan mencari referensi sendiri, tanya-tanya mungkin orang yang sudah pernah atau dokter bagaimananya sehingga Anda mantap operasi atau tidak operasi, seperti itu. Dengan segala risikonya masing-masing. Begitu ya saudara-saudara ya. Semoga saya doakan semuanya yang punya sakit ambeien segera sembuh, yang sudah operasi, yang masih nyeri, masih sulit BAB, sulit apa, sembelit macam-macam, semoga lekas sembuh ya. Dan saya yakin insya Allah itu menuju sembuh ya, menuju sembuh. Tinggal waktunya aja berbeda-beda ya, waktunya aja berbeda-beda. Semoga kita tetap semangat dan terus berusaha memberikan informasi yang bisa menenangkan bagi para penyintas ambeien. Terima kasih, sampai sini dulu, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.